Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatina Alifatmasari. Saya dari kelas Gizi 5A. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai diabetes pada ibu hamil atau diabetes gestasional. Pada materi presentasi kali ini ada 6 pembahasan, diantaranya yang pertama pengertian diabetes gestasional, yang kedua gejala diabetes gestasional, yang ketiga penyebab diabetes gestasional, yang keempat faktor risiko penyebab diabetes gestasional, yang kelima diagnosis diabetes gestasional, dan yang keenam pencegahan diabetes gestasional. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian diabetes gestasional. Diabetes gestasional merupakan diabetes yang muncul pada masa kehamilan dan hanya berlangsung hingga proses melahirkan. Kondisi ini dapat terjadi di usia kehamilan berapapun, namun umumnya berlangsung di minggu ke-24 sampai ke-28 kehamilan. Diabetes gestasional ini terjadi ketika tubuh tidak memproduksi cukup insulin untuk mengontrol kadar glukosa atau gula dalam darah pada masa kehamilan. Kondisi tersebut dapat membahayakan ibu dan anak, namun dapat ditekan bila ditangani dengan cepat dan tepat. Pembahasan yang kedua mengenai gejala diabetes gestasional. Gejala diabetes gestasional ini muncul ketika gula dalam darah melonjak tinggi atau hiperglikemia. Di antaranya yang pertama sering merasa haus, yang kedua frekuensi buang air kecil yang meningkat, yang ketiga mulut kering, yang keempat tubuh mudah lelah, dan yang kelima penglihatan buram. Pembahasan yang ketiga mengenai penyebab diabetes gestasional. Penyebab diabetes gestasional yaitu pada masa kehamilan plasenta akan memproduksi lebih banyak hormon seperti hormon estrogen, HPL atau human placental lactogen, termasuk hormon yang membuat tubuh kebal terhadap insulin, yaitu hormon yang dapat menurunkan kadar gula darah. Akibatnya kadar gula darah meningkat dan menyebabkan diabetes gestasional. Pembahasan yang keempat mengenai faktor risiko penyebab diabetes gestasional. Faktor risiko penyebab diabetes gestasional yaitu semua ibu hamil berisiko mengalami diabetes gestasional, akan tetapi lebih berisiko apabila terjadi pada ibu hamil dengan faktor-faktor berikut. Yang pertama, memiliki berat badan berlebih. Yang kedua, memiliki riwayat tekanan darah tinggi atau hipertensi. Yang ketiga, pernah mengalami diabetes gestasional pada kehamilan sebelumnya. Yang keempat, pernah mengalami keguguran. Yang kelima, pernah melahirkan anak dengan berat badan 4,5 kg atau lebih, dan yang keenam memiliki riwayat diabetes dalam keluarga. Pembahasan yang kelima mengenai diagnosis diabetes gestasional. Diagnosis diabetes gestasional dilakukan dengan dua jenis tes. Tes yang pertama yaitu tes toleransi glukosa oral atau TTGO awal, dan yang kedua ada tes toleransi glukosa oral atau TTGO lanjutan. Yang pertama ada tes toleransi glukosa oral atau TTGO awal, yaitu dokter akan memeriksa kadar gula darah pasien 1 jam sebelum dan setelah diberikan cairan gula. Apabila hasil TTGO awal menunjukkan kadar gula darah di atas 130-140 mg per desiliter, maka dokter akan melakukan tes toleransi glukosa oral lanjutan. Yang kedua ada tes toleransi glukosa oral atau TTGO lanjutan. Pada tes ini pasien akan diminta berpuasa semalaman sebelum menjalani tes darah di pagi hari. Setelah darah diambil, maka dokter akan memberikan air gula dengan kadar gula yang lebih tinggi dibanding TTGO yang awal. Apabila 2 dari 3 pemeriksaan menunjukkan kadar gula darah tinggi, maka pasien akan didiagnosis menderita penyakit diabetes gestasional. Pembahasan yang terakhir mengenai pencegahan diabetes gestasional. Pencegahan diabetes gestasional yang pertama, pemeriksaan kadar gula darah secara rutin, yaitu dianjurkan untuk pasien memeriksakan kadar gula darahnya setiap 4-5 kali sehari, terutama di pagi hari dan tiap selesai makan. Atau pasien juga dapat memeriksakan kadar gula darah secara mandiri dengan menggunakan jarum kecil dan meletakkan darah di cek gula darah. Yang kedua,
kedua, melakukan diet sehat. Disarankan untuk banyak mengonsumsi makanan berserat tinggi seperti buah, sayuran, dan biji-bijian. Selain itu, membatasi konsumsi makanan manis serta makanan dengan kandungan lemak dan kalori yang tinggi. Selanjutnya, yang ketiga yaitu berolahraga secara teratur. Olahraga dapat merangsang tubuh memindahkan gula dari darah ke dalam sel untuk diubah menjadi tenaga. Manfaat lain dari olahraga yaitu membantu mengurangi rasa tidak nyaman saat hamil seperti sakit punggung, kram otot, pembengkakan, sembelit, dan sulit tidur. Yang keempat, ada mengonsumsi obat-obatan. Apabila diet sehat dan berolahraga belum mampu menurunkan kadar gula dalam darah, maka dokter akan meresepkan metformin. Apabila metformin tidak efektif atau menimbulkan efek samping yang parah, maka dokter akan memberikan suntik insulin. Namun, sekitar 10-20% pasien diabetes gestasional memerlukan obat-obatan untuk menormalkan kadar gula darah. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.